warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Yang kami hormati jemaah salat Masjid An-Nur, puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala karunia serta nikmat-Nya kepada kita semua. Hingga sampai saat ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah salat Jumat kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin. Jemaah sholat Jumat yang menghormati, izinkanlah kami dari DKM An-Nur akan menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, kami mengimbau kepada jemaah sekalian agar mengisi saf-saf di depannya yang masih kosong terlebih dahulu. Kemudian juga memohon kepada jemaah yang membawa HP atau alat elektronik agar dapat di-silent atau dinonaktifkan agar tidak mengganggu ibadah sholat Jumat kita siang ini. Dan kami juga mengimbau agar tidak berkata-kata atau berbicara saat kami sedang menyampaikan doa. Selanjutnya petugas Jumat pada hari ini, Jumat 14 Juni 2024, Imam Khatib Ustaz Ainul Rosi STHI LC, Muazzin Bapak Haji, waktu Jumat pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk waktu sholat, marilah kita kirimkan surat Al-Fatihah yang kita niatkan untuk orang tua, keluarga, saudara, sahabat semuanya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan. Al-Fatihah. Alhamdulillah, demikian beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan. Bila kita hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian, marilah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian dengan bekal takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita memiliki harapan. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak memiliki harapan. Dan tentunya harapan itu harus disertai dengan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki banyak harapan, yang mana harapannya Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an, yang seharusnya harapan-harapan Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi harapan kita juga. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Fattabi'u millata Ibrahim hanifah. Dan di antara harapan-harapan dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang kita harus ikuti, yang pertama adalah Nabi Ibrahim berharap agar dirinya dijauhkan dari kesyirikan. Seraya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 35. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi dan rasul. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tugas utama seorang rasul itu mendakwahkan tauhid, lawan kata dari syirik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam surat An-Nahl ayat ke-36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami utus pada setiap umat seorang rasul
agar Rasul itu mengajak umatnya hanya menyembah Allah semata dan menjauhi taghut. Taghut itu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam tugasnya mendakwahkan tauhid, tapi tetap saja pada dirinya ada kekhawatiran akan kesyirikan itu. Dan tentunya kita manusia yang bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, kita seharusnya lebih khawatir lagi akan perbuatan syirik. Mengapa kita harus khawatir akan kesyirikan ini? Karena disebutkan bahwa dosa syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Luqman ayat ke-13, "Inna syirka la dzulmun 'adzim." Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Fir'aun dikatakan manusia terzalim sedunia. Kenapa? Karena dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka Fir'aun itu dikatakan manusia yang paling zalim sedunia. Kemudian yang kedua adalah kesyirikan termasuk dosa yang paling besar. Disabdakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 hal yang dapat membinasakan. 7 hal yang mengandung dosa besar. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Apa itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, "Asyirku billah." Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan disebutkan juga di dalam surat An-Nisa ayat 48 bahwa perbuatan syirik ini perbuatan yang tidak pernah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, akan tetapi Allah mengampuni dosa selain dari syirik. Asalkan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diampuni. Tapi kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa syirik yang diperbuat tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga di dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, orang yang melakukan perbuatan syirik, maka seluruh amal-amal kebaikan yang ia lakukan semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh aku wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, jika kamu berbuat syirik. Coba perhatikan ayat ini. Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Allah dengan bentuk ancaman. Jika engkau Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Maka amal-amal kebaikan yang engkau lakukan, maka semuanya akan terhapus dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian yang kedua adalah harapan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, harapan untuk keluarganya. Yang pertama, harapan untuk ayahandanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa ayah handa daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Azar itu seorang pembuat berhala, dan dia sebagai penyembah berhala.
Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam berharap agar ayahanda yang ia cintai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan berhala itu. Nabi Ibrahim terus berdakwah kepada ayahnya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam dari ayat 42 sampai ayat 47. Allah Subhanahu wa taala abadikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ayahnya agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya abadi, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahanda, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat dan tidak bisa menolongmu sedikit pun? Ya abadi, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'ti fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahanda, telah datang kepadaku ilmu dan tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Ya abadi, la ta'budhish syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahanda, janganlah engkau menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya abadi, inni akhafu an yamassaka 'adabu minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahanda, aku khawatir engkau akan ditimpa azab oleh Allah Subhanahu wa taala karena engkau menjadikan syaitan sebagai temanmu. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, mengingatkan kepada ayahnya, apa jawaban ayahnya? Qala araqibun anta an alihati ya Ibrahim, la in lam tantahi la arjumannak wa la wahjurni haliya. Apakah engkau membenci Tuhan-Tuhan yang aku sembah, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti mengajak aku kepada Tuhanmu, maka aku akan bunuh engkau dan tinggalkan aku selama-lamanya. Inilah konsekuensi daripada dakwah tauhid. Dakwah tauhid ini bukan sesuatu yang mudah untuk kita dakwahkan. Semua nabi dan rasul ketika mereka mendakwahkan tauhid, maka konsekuensinya mereka sudah terima. Nabi Muhammad alaihissalam, nabi kita, gara-gara mendakwahkan tauhid sampai diusir dari kota kelahirannya Mekah, akhirnya dia hijrah ke Madinah. Karena kenapa? Karena biasanya orang ini lebih condong mengikuti adat istiadat daripada mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Maka penting bagi kita di Indonesia ini banyak sekali kesyirikan yang kita temui. Maka tugas kita adalah tetap mendakwahkan tauhid. Jangan takut kita mendakwahkan tauhid. Kemudian harapan Nabi Ibrahim yang kedua adalah harapan terhadap istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam berharap agar istrinya menjadi istri yang solehah, dan ternyata terbukti istrinya solehah. Buktinya apa? Ketika istrinya dia ajak ke tanah yang gersang, yang tidak ada tempat tinggal, tidak ada air, tidak ada makanan, tapi istrinya tetap taat kepada suaminya. Istrinya hanya berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah itu perintah Allah? Iya, ini perintah Allah. Kalau perintah Allah, aku akan taat kepadamu. Dan tentunya kita sebagai seorang suami ingin memiliki istri yang soleha. Tidak ada di antara kita para suami ini yang tidak ingin memiliki istri yang soleha. Dan bahkan di setiap waktu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan dan keturunan yang bisa menyejukkan hati kami.
Lalu seperti apa istri yang soleha itu? Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Seperti apa wanita yang soleha itu, hai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, istri yang soleha itu yang pertama, allati tasurruhu idza nadhara. Ketika kita memandangnya, ketika kita melihatnya, dia tersenyum. Tidak ada raut di wajahnya yang cemberut ketika suaminya melihatnya. Suaminya ketika tidak mendapatkan pekerjaan misalnya, atau nganggur di rumahnya, istrinya tetap dia selalu tersenyum, tidak pernah menampakkan wajah marah kepada suaminya. Kemudian yang kedua adalah wa tuti'uhu idza amara, mentaati ketika diperintahkan oleh suaminya, ketika suaminya tidak memerintahkan kepada hal-hal yang di dalamnya maksiat. Dan istri tidak boleh, dia tidak taat terhadap apa yang diperintahkan oleh suaminya. Ketika suaminya memerintahkan sesuatu yang baik, maka dia harus mengatakan sami'na wa ata'na. Kemudian yang ketiga adalah wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah, dan dia tidak menyelisihi pada suaminya dalam jiwanya maupun hartanya yang menyebabkan Allah benci kepadanya. Maksudnya apa? Ketika istri kita penghasilannya lebih besar daripada suaminya, dia tidak memposisikan bahwa dirinya sebagai seorang suami di rumahnya, tetap dia seorang istri. Dia tetap menghargai suaminya walaupun suaminya gajinya lebih kecil daripada dirinya. Dan yang kedua adalah dengan jiwanya, dia tetap memposisikan dirinya sebagai istri. Dan terkadang ada seorang istri di rumah memposisikan dirinya seperti suami. Dia yang mengatur semua urusan rumah, dan suami harus taat kepadanya. Maka istri yang model seperti ini bukan istri yang solehah. Dan bahkan disebutkan juga di dalam hadis yang lain, istri yang solehah ini istri yang bisa menjaga sholat 5 waktunya. Jadi kalau kita memiliki istri sholatnya masih bolong-bolong, ini tanda-tanda jangan-jangan istri kita tidak solehah. Kemudian dia berpuasa Ramadan, dia menjaga kehormatannya. Ketika suaminya tidak ada di rumahnya, dia tetap menjaga kehormatannya, tidak mendatangkan laki-laki ke rumahnya, dia tidak WhatsAppan dengan laki-laki yang lainnya. Maka istri yang model seperti ini, kata Rasulullah SAW, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu yang kamu inginkan. Kemudian harapan Nabi Ibrahim yang ketiga adalah harapan untuk anaknya Ismail, agar anaknya menjadi anak yang soleh. Dan terbukti juga anaknya soleh. Bukti dari kesolehan dari Nabi Ismail alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim memerintahkan anaknya untuk disembelih. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi Ismail, "Inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara." Sesungguhnya aku bermimpi, wahai anakku, dan aku diperintahkan di dalam mimpiku itu, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Fandur madza tara, apa pendapatmu? Coba perhatikan jawaban dari Nabi Ismail alaihissalam. Ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, kalau itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini contoh anak yang soleh. Selama perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, lakukan. Wahai ayahanda, engkau tidak takut, enggak usah takut engkau. Engkau tidak usah takut kehilangan aku, wahai ayahanda, lakukan.
Dan tentunya kita sebagai orang tua ingin sekali memiliki anak yang soleh dan soleha. Lalu bagaimana caranya? Tentu kita harus mengikuti didikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya. Yang pertama adalah bagaimana agar kita memiliki anak yang soleh. Yang pertama tentu yang harus kita lakukan, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Doa ini Pak diucapkan oleh Nabi Ibrahim bukan ketika saat Nabi Ismail lahir, bukan. Ini diucapkan ketika Nabi Ismail belum lahir ke dunia. Dan bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Nabi yang menunggu kehadiran anak sangatlah lama. Dia memiliki anak usianya bukan muda lagi, sudah tua. Tapi doa ini selalu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Doa ini di dalam Islam silahul mukmin, senjata kita. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mendidik anak yang saleh? Komunikatif dan demokratis dengan anak. Sikap komunikatif dan demokratis inilah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Anak itu dipanggil dulu dengan panggilan kasih sayang. Ya bunayya, wahai anakku tersayang, panggil dengan penuh kasih sayang. Dari sisi demokratisnya mana? Dimintai pendapat. Fandur mata tahu. Bagaimana pendapatmu nak kalau aku menyembelih kamu? Coba. Ini sikap Nabi Ibrahim terhadap anaknya, mencontohkan sikap komunikatif dan demokratis. Maka dari sikap Nabi Ibrahim alaihissalam setidaknya ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah orang tua tidak boleh memaksakan kehendak kepada anaknya. Dan terkadang kita Pak, sebagai orang tua terlalu egois kita Pak. Inginnya pendapat kita ini harus diikuti oleh anaknya. Mau tidak mau kamu harus ikuti papa. Dan benar Pak, faktanya coba kita lihat, anak kita ini nggak betah di rumah. Ke rumah itu hanya ganti baju, hanya ganti pakaian dan makan saja. Habis itu keluar lagi. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua adalah orang tua jangan pernah menampilkan diri sebagai sosok yang ditakuti oleh anak. Tapi jadilah sosok guru yang disayangi, dihormati dan diidolakan. Jangan bangga bapak menjadi seseorang tua yang ditakuti, tapi di belakang justru dibenci oleh anaknya. Jadilah orang tua seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, disayangi, diidolakan oleh anaknya, dan dihormati. Dan yang ketiga adalah cara mendidik anak agar anak kita menjadi anak yang soleh. Kita harus menjadi uswatun hasanah untuk anak, contoh yang baik kepada anak kita. Karena kalau kita lihat perkembangan psikologi anak itu akan mengikuti orang yang ada di sekitarnya. Orang yang ada di sekitar anak itu tentunya orang tua. Maka berhati-hatilah orang tua bersikap di hadapan anak. Anak bisa emosi, bisa marah, itu karena orang tuanya. Dan terkadang ada sebagian dari orang tua tidak pernah memberikan contoh yang baik terhadap anaknya. Pernah ada suatu kejadian, saya lewat di suatu rumah tetangga. Kemudian saya melihat di sore hari ada anak dan bapaknya lagi ngobrol di depan rumahnya. Keduanya sama-sama merokok sambil ngopi. Lalu ayahnya berkata kepada saya, Ustaz, nasihati itu anak saya, Ustaz, jangan merokok.
Nggak benar ini anak ini sudah merokok. Tapi apa jawaban anaknya? Papa berhenti merokok, adik akan berhenti merokok. Karena papa ngasih contoh yang nggak benar kepada adik. Itulah yang menyebabkan adik merokok. Orang tuanya setelah itu tidak berbicara lagi, saking malunya terhadap anaknya. Kita kadang menyuruh anak kita ke masjid, tapi kita nggak pernah ke masjid. Kita nyuruh anak kita belajar Al-Quran, kita kadang tidak pernah belajar Al-Quran. Kita nyuruh anak kita sholat ke masjid, sholat berjamaah ke masjid, tapi kita asik main HP, nonton TV di rumah. Maka orang tua yang model seperti ini tidak akan pernah mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Maka penting bagi kita jadilah orang tua uswatun hasanah terhadap anaknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Harapan dari Nabi Ibrahim yang terakhir adalah Nabi Ibrahim berharap agar amalan-amalan yang ia kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim seorang pemimpin ummatan qanitan. Seorang nabi yang mendapatkan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Mendapatkan gelar Ulul Azmi. Akan tetapi dia masih berharap, masih ada kekhawatiran amal-amal soleh yang ia kerjakan takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa id yarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan tatkala Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama dengan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, ya Allah terimalah amal-amal kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Saking pentingnya Pak, kita selalu berdoa agar amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Sampai ada ulama yang bernama Abu Darda, beliau mengatakan, lain astayqana anna Allah taqabbal minni salatan wahidan ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Seandainya aku yakin Allah Subhanahu wa taala menerima satu kali dari salatku, maka itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Penting bagi kita jangan terlalu bangga terhadap amal soleh yang kita lakukan, tapi kita harus banyak-banyak berdoa agar amal-amal soleh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyaklah berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Marilah di penghujung khutbah yang kedua ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفل
السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.